Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bi syahri ramadana bi fadli rabbina wa lailatul qadri fihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dan anak-anakku sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan cinta damai. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Namun manakala Rasulullah SAW beserta para pengikutnya disudutkan, dihina, dan terancam nyawanya, maka tidak ada pilihan lain selain perang, mengangkat senjata. Perang yang pertama, Perang Badar, telah dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin secara gilang gemilang. Dan rupa-rupanya kemenangan ini mengakibatkan sakit hati, di mana kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah dan pengikutnya, ingin membalas dendam. Mereka menyusun kekuatan, mereka menghimpun kekuatan, mereka menyusun rencana secara matang, memilih prajurit-prajurit bala tentara yang profesional dengan persenjataan lengkap tentunya. Ada 3.000 personel prajurit dari kaum kafir yang dikomandoi oleh Abu Sufyan dan panglimanya Khalid bin Walid. Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang sangat sedikit, 700, dibanding dengan musuh 3.000, tidak imbang. Namun ini perang. Di dalam perang, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah yang besar, yang banyak saja, tetapi kemampuan memimpin. Seorang pemimpin di dalam mengarahkan pasukannya, menyusun taktik dan strategi, ini menentukan. Maka kedua pasukan ini bertemu di bukit yang namanya Bukit Uhud, Gunung Uhud. Di sini berkecamuk perang yang sangat dahsyat. Rasulullah sejak awal sudah menempatkan pasukan pemanah sejumlah 50 personel di atas Bukit Uhud, dan sebagian yang lain di celah bukit, bawah bukit menyambut pasukan kaum kafir Quraisy. Terjadi kecamuk perang yang luar biasa, dahsyat. Akan tetapi dengan taktik strategi militer yang luar biasa, kaum muslimin berada di atas angin. Pasukan pemanah yang ada di atas bukit mampu mengarahkan anak panahnya secara mudah, tepat, karena dalam posisi yang strategis, sehingga pasukan kaum kafir Quraisy terpukul cerai-berai. Disinilah kecemerlangan seorang Rasulullah di dalam taktik, mengatur taktik dan strategi militer. Pasukan yang cerai-berai dari kaum kafir Quraisy ini, sebagian melarikan diri, meninggalkan harta benda dan perbekalannya. Rupa-rupanya kejadian ini sudah dianggap oleh pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah di Bukit Uhud ini sebagai sebuah kemenangan sudah di depan mata. Maka mereka sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah jangan turun sebelum peperangan usai. Mereka ternyata mengambil inisiatif untuk turun, untuk berebut harta rampasan perang. Dan ketika kondisi pos penjagaan kosong, kekuatan sudah tidak ada yang menopang, maka Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam melihat peluang emas. Dia melihat bala tentara kaum muslimin lemah posisinya, maka membawa pasukannya Khalid bin Walid memutari bukit dan memukul dari arah depan, sehingga kaum muslimin dihantam dari depan dan belakang, tersudut, terkepung, dan terjadi kecamuk perang yang kacau balau.
kaum muslimin banyak sekali korban. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Bahkan sesama teman, mereka saling tikam. Karena dalam kondisi panik terkepung sedemikian rupa. Inilah yang menyebabkan kekacauan. Dan ada desas-desus bahwa Rasulullah telah terbunuh. Sehingga semangat pasukan kaum muslimin menjadi turun drastis. Moralnya runtuh. Hampir mereka putus asa. Kemenangan yang sudah ada di depan mata akhirnya berbalik 180 derajat. Menjadi sebuah kekalahan yang menyakitkan. Dan alhamdulillah ternyata Rasulullah tidak meninggal dunia. Rasulullah selamat. Rasulullah hanya pingsan. Banyak korban yang jatuh di kalangan kaum muslimin. Ada 70 syuhada yang gugur. Salah satunya adalah paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah pun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Beliau sempat pingsan. Seluruh tubuhnya penuh luka. Topi bajanya pecah karena terhantam pedang. Dan pecahan dari logam itu mengenai wajah beliau, sehingga ada bagian-bagian wajah beliau yang tersusuk pecahan logam itu. Sampai gigi seri beliau patah. Ini kejadian yang sangat memilukan. Kemenangan sudah di ujung mata, akhirnya harus kandas karena adanya ketidakdisiplinan pasukan, ketidaktaatan kepada pemimpin. Sementara Rasulullah sudah berpesan dan pesannya itu dilanggar. Inilah yang terjadi di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.